Jadi sekarang kalau prinsip gue kalau mau motret aja. Iya. Gue sama motret aja udah. Mau jadi apa, udah gue motret. Paranoid. Orang yang takut buruk sangka terhadap lingkungan dan lain-lain. Coba lagi paranoid, lu motret wedding gimana rasanya? Fotografi itu memotret dengan hati dan tubuhnya. Kembali lagi di podcast Berdasi. Nah, bicara soal tadi bahas dikit tuh di tahap pertama ngobrol soal fine art, fotografi. Nah, lu nemuin, buat nih Mas terus ngejambul nih, imajinasi lu luar nih, imajinasi lu liar. Ketika misalnya lu nemuin negatif jadi positif, maka lu nemuin tadi lu bilang tembok, gue gimana bisa nembus tembok? Nah, imajinasi itu udah masih apakah emang keluarga itu punya basic seni atau enggak, atau emang kayak di keluarga kakak adik lu doang nih gue punya imajinasi soal seni gitu. Betul. Sebenarnya sih kalau gue ngelihat dari gue dulu zamannya umur 7 tahun ya, 8 tahun ya. Itu kalau gue lihat ke atas langit-langit, kalau gue mau tidur, gue lihat tuh kan langit-langit rumah orang beda-beda ya. Itu ada bentuk-bentuk sebenarnya, gue udah ngelihat itu. Dari gue umur 7 tahun, 8 tahun tuh gue renungin, gue suka ngeliat bentuk-bentuk, oh ini kok kayak ini ya, kayak belalang, oh ini kok kayak katak ya, oh ini kok kayak pemandangan awan, tapi bentuk-bentuknya bukan tembok. Itu dari umur 7-8 tahun gue udah ngeliat itu, Bob. Oh, lu udah imajinasi dari udah ada pikiran. Iya, kok ini bentuknya kayak gini, oh ini ada pagar-pagar rumah kok bentuknya kayak ini ya, udah berpikir ke situ gue, karena emang mungkin mata literasi gue memang visual secara ya, tapi itu gue kembali lagi tetap gue ngasah itu lebih fokus sekitar tahun 2002-2001 sampai 2006. Gue suka ngelihat lukisan. Oh, lukisan. Lukisan yang gue punya di sini zamannya dulu tahun. Lukisan apa yang buat lagi menarik nih gue pengen kesini? Itu sekitar tahun 2006 adanya internet tahun berapa itu? 2004 2005 ya? 2005 itu gue ngeklik di Google art.com. Iya, gue ngeliat lukisan. Oh, ini lukisan ini ya Vincent van Gogh. Oh, ini lukisan ini. Lu udah tahu di zaman itu? Udah ngelihat itu gue Frida Kahlo, Basquiat. Oh, ada lukisannya Avandi. Dan kebetulan rumah gue kan di belakang Kompas Gramedia tuh, Bob. Yeah. Di depannya ada Bentara Budaya ya? Iya. Di Bentara Budaya itu gue intens, Bob. Jadi Bentara Budaya itu memamerkan karya-karya seni per jadwal 1 bulan sekali, beda-beda tuh yang dipamerkan. Ada instalasi dari Jerman, ada budaya Jawa Tengah, ada budaya Kalimantan apa gitu kan. Bentara Budaya punya Kompas ya. Itu kalau gue dulu waktu gue SMA kelas 2 kelas 3 gue sering jogging ke Senayan. Oh. Sampai trek 5 putaran Senayan, gue balik masih pakai sepatu olahraga, gue masuk ke galeri Bentara Budaya. Nah SMA tuh gue udah main suka konsumsi mata, masuk ke galeri Bentara Budaya itu setiap bulan sekali tuh pasti ngasah aja gitu. Untuk arah yang fine art gue belum tahu banyak. Kayak misal udah mulai di antara seperti gue bawa anjir fine art apaan tuh. Gue liat pameran kayak gini fotonya. Oh, bilang gokil gue bilang itu fine art nih. Gue liat Instagramnya anjing keren banget fotonya. Gue sih nggak bisa lihat, maksudnya gue nggak begitu paham. Teman ngeliat gue estetik seninya tuh gokil sih. Nah itu nemuin itu gimana tuh? Iya. Di mana? Sama siapa? Iya boleh. Jadi fine art itu kan kayak seni rupa ya, pengertiannya ya, Bob. Jadi pada waktu itu gue kacau banget itu. Sekitar soalnya basic lu jurnalistik kan, lu udah main jurnalistik wartawan. Nah, itu gue makanya penasaran, sebenarnya udah basic jurnalistik, terus tiba-tiba ke art itu kayak berubah haluan gitu. Di jurnalistik justru kerjaan gue mabok. Oh, gila, minum, mabok, lain-lain begadang, gila. Gue bilang gue gak ketemu kedamaiannya. Di kepala sama tubuh gue gak nemuin. Tapi setelah gue berfine art, oh hidup tuh gak mabok-mabok banget. Itu mau di mana itu fine art tadi? Nemuin di mana itu sama siapa fine art itu? Nah, fine art itu pada waktu itu
gue memotret kayak seperti on off saklar lampu yang pernah gue bilang waktu itu ya. On gue berjurnalistik, off itu gue berfine art. Itu gue habis lepas dari workshop di FJA, gue sebagai wartawan sampai tahun 19. Jadi emang 2019 di situ gue ngelihat gue folderin fine art ketemu siapa tahun 2009 2010 itu kacau-kacaunya gue karya gue udah banyak cuman trouble-nya di sosial. Jadi real dan gak real kan nggak bisa kan Bob. Dia tuh di sosial. Ya kalau gue gambar statement ya, gue suka istilahnya ya analogi gue ke rumah seorang cewek yang gue sukai, berimajinasi menurut kacamata gue ya kecil, secara given atau apa, tapi gue gambarinya secara realnya sulit. Iya sih. Kayak gue ke rumah wanita ya 1 kali 24 jam, gue harus lapor ke Pak RT. Iya. Itu yang susah. Oh, ya. Kalau nggak susah sih nggak bilang aja. Apa? Ya kalau misalnya kamu susah nggak usah bilang. Kan? Iya, itu yang susah kan. Akhirnya sosial kan gesekannya. Iya, iya. Nah gesekan itu gue ketemu lah sama mendiang Bapak Niko Darmajungen. Dia ngecap gue. Dia fotografer juga. Dia fotografer banget. Dia sudah meninggal tahun 2019 akhir November kalau nggak salah. Di situ dia ngenalin gue. Ternyata di situ yang dibedah sama gue adalah gue bawa karya Bob. Bawa karya 30 frame ukuran 3R. Dia ngeliat emang kacau itu pada waktu itu gue. Alhamdulillah ya ditolong dia sehebat apapun. Sampai apapun dia bilang selesai masalah lu yang paling susah. Itu memutus sosial yang bisa sadar Bob. Okay. Imajinasi gampang Bob. Gue tabrak atau gue nggak pakai apa-apaan blues mute nggak masalah ya imajinasi gue. Tapi kan susah diterima orang. Nah batasnya kan gue kenapa harus mute? Kenapa gue harus telanjang ya kan kasarnya? Ya gue harus sadar. Selesai masalah. Oh ini nggak baik. Jadi menurut gue batasan selesaiin masalah yang paling susah secara sosial itu yang bisa. Oh, itu nemu ya? Itu tahun berapa ya? 2019? Itu 2009, 2010-an lah. 10, akhirnya lu gelutin tuh fan. Gelutin itu. Ya gue nggak mungkin lah, Bob. Gue mencintai cewek itu yang udah nggak suka sama gue. Tuhan bukan kasih dia buat gue. Terus gue paksa mohon nyium-nyiumin dia kabur. Gila kan ya? Ya selesai ya udah bijak kok. Tuhan tidak kasih dia buat gue. Selesai kan? Gitu. Jadi selesai masa yang paling susah. Itu batasannya. Gue menemukan kebijakan, kearifan dalam saat gue bekerja. Kayak tadi gue ngomong. Ya bekerja di mana aja gampang lah yang kita pernah ngomong ya kemarin ya. Mau gue nyari duit, gue jualan mie ayam, jualan bakso, ya kan. Tapi gue mau berkesenian, ya ini terlepas. Ya alhamdulillah ada yang beli 5,5 juta, ya kan, 10 juta pameran apa-apa itu kan. Ya, intinya bukan memang gue butuh profit tapi bukan itu utama. Bisa on off sosial dan berimajinasi ada ruangannya itu sudah lebih baik. Lu bikin pameran itu pertama kali tahun berapa Mas? 2011. Ini yang besar ya. Kalau pameran yang pertama kali mah di GFJA dong. Oh, itu 2004, 2005 workshop. Bukan? Workshop kan? Kan selesai workshop GFJA harus dipamerkan kan. Itu dia. Kalau yang tunggal itu? Kalau yang tunggal fine art nih. Yang fine art yang tunggal 2017, 18 dan 19. Itu kesampean tuh. Mau bikin pameran apa? Gue pengen lama tuh bikin pameran. Itu kebetulan tadi gue ngomong gitu. Jadi gue ngapain rencana bikin pameran tuh? Tapi amunisi gue mau bikin pameran sudah gue kemas dari tahun 2004. Usia 13 tahun. Nanti ngomong itu kenapa? Karena emang distract karena cara mungkin kalau bikin pameran itu butuh dana besar atau emang ya, wah foto gue belum cukup nih layak buat dipamerin atau gimana? Justru gue gambarnya ini Bob. Ini luapan. Ya nggak tahu kayak gue gambarnya. Gue kalau mencintai wanita itu tidak seperti mengasah mata pisau. Mata pisau diasah pasti tajam. Cinta tidak seperti itu.
Lu cinta? Mungkin ya maksud gue itu kan kayak seperti gue mencintai seni kan. Jadi gue ngeliat learning by doing aja sambil konsisten jalanin. Iya, sampai ketemu. Jadi pas gue meyakinkan ini gue mau pameran ini, gue ada ketertarikan saat gue melihat tembok itu kacamata di personal gue gambarin. Pada waktu itu gue tahun 2003 2002 gue berpikir zamannya handphone itu masih pager ya. Iya, pager Nokia. Pager punah, Bob. Nah, gue pada waktu itu gue main fotografi kan dari zaman film negatif. Dari zamannya HP 5, Neopan, Pan 100, FM2, FM10. Kamera gue dulu analog Olympus 1. Gue FM10 tuh. Gue Olympus 1, lu FM10 ya? Iya, FM10. Gue pakai film. Nah, dari situ gue gambarinya baca ke depannya. Oh, jangan-jangan semua orang nanti bisa jadi fotografer. Ya sekarang terbukti dong di handphone aja gue bisa motret. Iya. Itu udah gue baca gitu tahun 2003, Bob. Makanya gue memutuskan fine art gue secara natural tembok atau apa yang tidak terpengaruh dengan digital imaging yang terlalu ekstrim. Gue putusnya seperti itu. Bahwa yang memotret bukannya mesin atau teknologi, tapi yang memotret adalah tubuh gue. Oke, identitas karya gue makanya jelas banget kan. Ini Mas Trisno Jambul banget nih. Tidak keras mengeditingnya, tidak photoshoper banget. Udah begitu fine art ya. Iya, ini kan karakter ya, identitas. Ini karakter gue gini, makanya ada beberapa kayak tadi seni Pak fine art siapa yang semua kreator berbeda-beda, silahkan. Ini karakter gue, this my art. Gue bilang ini karya gue. Karakter gue kayak gini, ya itulah kadang-kadang seorang kreator tidak bisa memutuskan. Ini gue itu loh, ego keakuannya itu masih. Ya? Iya, itu dia Bob. Nah, tadi menarik nih dari Mas Trisno nih, dari sempat ngobrol kita dari lu main di warta foto, main jurnalistik berapa tahun, 12 tahunan, terus akhirnya lu coba main di fine art. Iya. Sampai pas gue WA lu nih, gue kerja di mana nih? Kerja di toko pengadaan nih. Berarti kok bisa sih keluar dari distro? Karena gue kan Mas Trisno salah satu ibaratnya kalau fine art memang benar kita mesti komit ya dengan fine art sendiri. Iya. Lu ngerasa kenapa bukan balik sih, maksudnya lu milih ya kata gue kerja di toko pengadaan karena emang ada alasan ekonomi kah atau bagaimana itu? Iya. Yang pasti sih emang realistis ya ekonomi. Tapi secara realistis ekonomi dalam benak pemikiran dan perenungan gue juga COVID 2019, 2020, 2021 itu kan keras banget, Bob. Selain keras juga gue punya konsep. Oh iya, karya gue di dalam laptop gue itu banyak. Dan di situ insya Allah ya kayak gue gambarinnya gue mau bikin 2 konsep buku fotografi. Dan situ juga realistis. Buku dicetak buat dummy, publisher dan lain-lain kan nggak mungkin nggak butuh uang. Iya. Realistis juga ya. Ya memang gue bisa jual karya itu, tapi gue gambarnya jual karya, gue nggak mau nggak ada konsepnya. Gue pertimbangan gue pada waktu itu kayak seperti Sabtu Minggu gue bekerja sebagai bisnis jual beli motor, gade sana sini BBKB itu bisnis Senin sampai Jumat. Tapi kamera selalu ada, gue bawa. Nah, gue bawa kamera ini di saat Sabtu Minggu gue libur, gue pun masih memiliki aplikasi sebagai driver Grab online. Tapi ini banyak ya? Iya, di saat gue pakai jaket online atau apa, gue mau motret. Dan mau motret di jalan atau gue mau motret. Jadi ya menurut kacamata statement gue yang gue temukan ini, gue pengagum fotografer Amerika Prancis tuh, Vivian Maier. Oh, Vivian Maier. Nah, itu idola gue secara referensi fotografi ya. Iya, jadi gue ngeliat, iya Miss Vivian Maier itu dia meninggal kalau kurang lebih ya referensi yang gue baca. 2009 itu baby sister di dalam apartemen dia meninggal dunia. Karya-karya itu ditemukan sama kurator muda di loakan-loakan. Padahal semasa hidupnya dia mencintai fotografi, dia buat darkroom di dalam kamarnya, dia harus ngempu baby bosnya, ngantar sekolah pakai kamera. Nah menurut gue
seorang fotografer atau disebut seorang kreator itu bukan dilihat ya gue memang melawan arus. Lu fotografer ya, gue juga pernah motret wedding, udah gue lewatin. Motret event anak sekolah buku tahunan pernah. Jurnalis foto bertahun-tahun memang gue dasar dari sana. Jadi fotografi udah gue lewatin. Akhirnya gue melihat secara statement melawan arus. Untuk seorang fotografer bahkan Vivian Maier itu kayak Tuhan menciptakan di kacamata gue. Ini loh, tapi dilihat di baby sister. Akhirnya tapi fotonya nih yang sekarang ada museumnya. Vivian Maier itu ternyata ya, jadi gue simpulkan dan gue cari, gue searching itu di data-data, gue pelajarin, gue baca, gue translate. Dari situ gue baca, ternyata fotografi itu memotret dengan hati dan tubuhnya. Tubuh itu kan kayak mata, kepala, tangan, kaki. Kenapa nggak biar lu ke sebuah foto itu? Itu yang disebut fotografi segmen kacamata gue ya. Fine art, terus jurnalistik udah, wedding udah. Nah sebetulnya lu pengen dikenal sebagai apa sih? Iya. Juga terus pengalaman hidup lu yang unik banget sampai sekarang. Nah sekarang gue tanya, berdasi apa? Ada dua nih. Apa itu? Apa artinya? Berdasi project itu yang gue bilang. Kalau gue kan memang fotografi hobi gitu. Nah karya visual gue ini gitu, berdasi ini. Singkatannya apa Pak Bob? Kalau sosialnya berangkat dari kasih. Kalau konten projectnya bermanfaat dan menginspirasi. Itu salah satu sama seperti gue berfotografi kesenian. Bermanfaat dan menginspirasi. Jadi gue melihat mau jadi apa, ya nggak apa-apa lah pemirsa yang gue serahkan ke mereka semua. Gue tujuannya mengcapture yang keluar yang gue lihat secara empiris dari mata, datang dari hati, gue lihat ke orang. Setelah gue udah meninggalkan dunia ini, orang lain masih inget nama gue dari visual itu. Simple ya, Bo. Tuh deh. Mantap. Tuh deh. Lu mau bilang gue apa? Nggak apa-apa. Terus saat dilihat visual, nih jambul banget, nih Trisno banget. Biasanya kalau teman-teman kalangan fotografi ngeliat Mas Jambul apa? Sebagai apa? Lu ngeliat jurnalistika? Kalau teman-teman jurnalistik banyak WhatsApp, banyak undang gue juga. Bro, kesini dong ke Secret, datang ke sana. Iya bisa, tapi gue kan teman A, B, C sampai D itu kan banyak yang undang kan. Kalau gue sekarang lihat ya, jam segini gue udah capek kerja, gue buka laptop, gue bikin karya baru gue kirim minimum, gue share di medsos Instagram gue, mereka, oh iya Trisno masih bikin karya 2022. Berarti masih punya karya? 2022 gue masih memproduksi karya lagi, gue bikin lagi. Nah menurut gue dari teman-teman, entah teman foto gue tuh ada foto wedding, ada teman foto komersil, ada apa, seperti banyak macam-macam. Jadi gue ngeliatnya emang di situ gue berkarya aja karena gue dulu ini terpotong nih Bob tadi Bob. Waktu gue kelas 3 SD, kelas 4 SD, depan rumah gue itu seorang mbah-mbah pensiunan pegawai negeri. Setelah pensiun dia punya warung rokok, jualan. Dia membuat patung kayu, patung-patung. Patung. Iya. Dia udah pensiun bikin patung. Nah, gue saat SD kelas 5, kelas 6, mungkin kalau saya tahu, sampai-sampai pun dipanggil itu dia Mbah Okem kalau nggak salah. Karena tempatnya dia dulu tahun 90 masih bebas dan gue masih SD, masih polos ya. Jual kayak gambarnya kayak apa ya, kayak Mas Brand gitu dijual. Tau kan Mas Brand, Kita Mas Brand. Ini sampai jualan dia gitu. Ya karena kan nggak seperti sekarang ini kan. Zaman dulu gue inget tuh referensi tahun 90-an gue SD kelas 5. Nah Mbah Okem itu kalau gue manggilnya Mbah Kakung ya. Dia itu matung. Dia sering lihat kalau gue pulang sekolah, gue duduk depannya, dia bikin belimbing, dia bikin pala kijang, dia bikin cabe-cabean, bikin dari kayu, dari batang pohon kayu. Dia nasihatin gue inget kata-katanya. Nanti kamu kalau besar, kalau bikin aja, jangan ngomong-ngomong. Jadi sekarang kalau bersih gue kalau mau motret aja. Gue sama motret aja udah. Mau jadi apa-apa, udah gue motret. Toh kalau gue nggak motret, gue akan pusing, pala gue mikir, oh ya gue punya utang sama dia berapa ya? Gue punya utang ini berapa ya? Oh ya utang harus gue bayar, istilahnya. Jadi motret aja.
sampai satu titik mau jadi apa yang tadi. Lu fotografer? Bukan, ini yang cuma on off saklar lampu itu ya. Hidup apa mati? Mati apa hidup? Tidur apa melek? Melek apa tidur? Cuma tetap nyala itu. Tapi tetap nyala. Nah, itu dia. Nah, nggak Abdul nih kalau nggak ada lihat karya Mas Trisno nih. Ada Mas karya Mas di laptop. Boleh. Di laptop ya. Juga lo. Boleh. Tim. Oke, di laptop. Di laptop. Ini gue kasih unjuk karya yang 2022. Oh, 2022. Ini karya gue yang 2022. Oke. Ya. 2022 nih. 2022 yang ini ada fitinya. Ntar gue lihat. Di 2022 ini yang dipamerkan apa yang mau yang terbaru, Bob? Yang menurut gue unik aja sih. Unik gitu. Ini gue ngasih unjuk yang 2022 ya, bahwa gue masih ya. Ini berbicara apa nih, Mas? Sampai ini 2022. Kelihatan nggak tapi di kamera? Iya, nanti pas di itu ditampilin nih pas. Oh iya. Ini gue nggak tahu, gue ngelihat kayak seperti inilah, gue nggak tahu ini given nih Tuhan kasih gue, Bob. Ini kayak nggak tahu ya, gue nanti kayak dari pakai drone ya sih. Ini gue motret pakai ini, Bob. Dan ini motret tahun 2022, ini tanggal 29, ini sekitar tanggal 15-an gue foto. Gue tahu kenapa kamera ini gue ambil. Ini pikselnya gede, tapi barangnya kecil. Secara gue sebagai jurnalis, gue pernah megang DSLR gede-gede ya. D300, FM2, D20D ya kan, 70-200. Di situ gue. Ya, tapi yang belum sampaikan dari foto ini apa sih? Ini di kacamata gue, di seorang wanita. Ini matanya, ini cahaya dari langit, ini seperti bulu mata. Ini gue kasih judul, ini seperti galis hidungnya. Walaupun seperti sketsa ya, ini kacamata visual gue ngasih judul apa secara personal tuh paranoid. Orang yang takut buruk sangka terhadap lingkungan dan lain-lain. Coba lagi paranoid, lu motret wedding gimana rasanya? Gue udah ngelewatin itu, Bob. Gue sempet di tahap itu. Pernah ngelewatin itu gue. Gue motret wedding depan keramaian di hotel-hotel berbintang. Gila paranoid gue. Tapi di situ setelah nggak motret, gue motret tembok lagi. Balik ke tembok. Tembok lagi gue jadi jurnalis foto, habis liputan, muak ngelihat konferensi pers politik bla 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 dan lain. Besoknya gue motret tembok lagi. Tapi biasanya kalau fine art itu mesti motret tembok gak sih? Enggak, maksudnya kalau jurnalistik kita emang ibarat ada. Kalau gue dulu jangan teknik apa. Nah, kalau fine art itu ada tekniknya gitu nggak sih? Kan kalau fine art itu sebenarnya seni rupa ya artinya. Fine art itu seni rupa. Jadi seni rupa itu macam-macam, Bob. Ada bentuk yang dia kayak di kombinasi berapa bentuk. Kayak ada guntingan kertas muka, ditempel di kanvas, macam-macam, Bob. Ada yang berbentuk digital kayak seperti di Photoshop, di template lagi. Ada yang mengeframe-nya beda-beda dipotong-potong. Pengertian seni rupa, karena sebenarnya seni rupa kan fine art. Tapi ada ibarat secara teori ada ilmunya. Ada. Bahasannya gitu. Iya, kalau gue kan memang ininya referensi gue dari luar sana ya. Gue suka orang luar, boleh dalam memvisualisasikan karyanya dia bermacam-macam meliar sekali. Kenapa? Karena memang yang seni fine art tuh lu bebas kok. Lu mau kayak seperti kayak ada komunitas foto seni fine art di Mes 56 dengan gaya yang beda. Ya bebas dia kok. Emang kalau statement karakter gue mau bikin fine art itu secara empiris, secara gue lihat. Gue tidak membuat, tapi gue melihat. Gue membuat, tapi hanya dengan kamera. Kalau kurator gue dulu bilang, Pak Tommy bilang bedanya pelukis sama kamu tuh Trisno apa? Pelukis minta belajar sama fotografi sama kamu. Kenapa? Karena memotret itu 1/2 detik, Bob. Iya sih. Cahayanya hilang nggak? Iya. Nah, pelukis kan harus sabar. Tapi secara visual antara foto dan lukisan tipis.
Itu dia. Di pameran ada, Mas? Oh, di pameran ada. Ada. Ini dia. Nanti kita tampil fotonya. Satu aja, Mas. Satu aja? Iya, satu aja. Ini karya ini cetakan gedenya ada di Institut Prancis di Indonesia. Wah, cetakan ini. Ini ada di IV, gue kasih kenang-kenangan. Nah, aku motret di sini. Ini motret di sini, Bob. Ini kayak bahasa di luar ya, fotonya. Lu lihat gambar itu apa, Bob? Ini gue lihatnya. Wah, ini begitu pameran selesai 3 tahun berturut-turut gue di kebudayaan Prancis di Indonesia selesai. Frame ini 80-90 apa kalau nggak salah, gue lupa. Tapi di sini gue kasih ke dia, gue kasih ke galeri IV, gue kasih kenang-kenangan. Karena gue 3 tahun pameran di sana kan, kalau dibayar royalty di sana kan selektif, Bob. Lu mau punya duit 50 juta, kalau IV tidak kasih nggak bakal dikasih. Setuju nggak? Iya. Pameran di galeri secara kedubes asing kan bukan profit uang. Dia menseleksinya bukan itu. Karya, ilmu bukan. Itu loh, Bob. Ya kan? Itu makanya gue kasih ini kenang-kenangan. Ini gue kasih judul apa, Bob? Apa ini? Borobudur Temple. Prambanan, sorry. Candi Prambanan. Putih-putih itu yang gue menarik. Nah, ini kenapa di background cerita ini gue bikin Prambanan. Ini Prambanan, gue kasih judul Temple Prambanan. Ini gue analogikan, Bob. Ini daun. Ini Candi Prambanan. Jadi gue ngelihatnya tahun 2006 kalau nggak salah Lindu di Jogja ya. Oh, gempa sekali itu ya. Gue hunting sendiri, Bob. Ke sana karena gue waktu itu habis selesai workshop GFJ Antara, gue hunting dan gue sempat nginep di losmen samping Prambanan. Nginep di sana pun temboknya retak-retak yang gue tidur ketakutan. Ini ambruk gempa lagi, gue lewat nih, tewas nih. Nah, di saat itu gue menepi ke bawah pohon. Di sini candi, di sini pohon. Nah, setelah 2008-2009 ke Jakarta, gue ngeliat sobekan kertas di Jakarta. Gue ingetin di daerah Taman Anggrek Mall, tembok-tembok liar samping tol tuh, Jalan Arjuna. Ada gambar ini. Paham maksudnya? Sampai kayak gitu. Jadi gue ke Prambanan langsung, gue ngelihat itu nyata. Pas gue ngelihat tembok, gue kayak pernah ngeliat visual ini deh, tapi dalam kacamata real. Nah, terakhir nih Mas, kita tutup nih karena rame banget kita nih, banyak banget yang gue dapat nih, kita mulai inspiratifnya dari Mas Sulsel nih. Punya bikin pameran, terus beberapa kali bikin pameran, mau bikin buku lagi, waktu sih diskusi yang mungkin tugas sulit, tapi ngeliatnya Mas Sulsel jambut, gue nggak bisa, gue mesti terus berkarya nih. Itu yang gokil sih dari gitu, kenapa bisa bertahan. Nah, ya ibaratnya harapan sih, jadi lu pengen ngeliatnya sih fotografi fan art itu ngeliatnya sebagai apa sih nanti ke depannya gitu. Apakah emang ya kalau gue nggak tahu nikmat fotografi fan art seperti apa, apakah nikmatnya banyak karena dengan teknologi informasi terus berkembang gitu sih. Lu apa untuk fan art sendiri seperti apa emang mesti orang khusus aja yang nikmati atau gimana? Iya. Jadi kayak sekarang nih jujur ya, kayak bermacam-macam orang pengen minta karya gue untuk sedikit. Sini Mas gue manage, sini Mas gue Instagramin, sini gue bikin sistem. Gue lebih selektif. Gue harus hati-hati. Gue bisa ini gue kirim email size besar itu, tapi gue pengen ini hati-hati. Karya-karya cetak print gue udah ada yang terjual 1/4, hanya gue cetak produksi 4 karya aja bersertifikat dan lain-lain. Jadi di situ gue hati-hati. Bahkan untuk kedepannya gue ngelihat kayak sekarang progres gue mau bikin buku 2 itu kedepannya gue ngelihat positifnya yang tadi gue bahas
di saat pandemi ini kuat banget isu-isu tentang COVID dan lain-lain tuh kayak tadi gue lihat ini belum masuk yang ini ya, tukang rujak, sopir-sopir, tukang di jalan-jalan lah. Itu tanya tentang pandemi COVID, mereka berdampak sosial ekonominya mereka di jalan atau di sehari-hari kuat banget kekuatan medianya. Nah dari situ kan mereka udah nggak kita tunjuk, dia udah paham. Kok kuat banget, akhirnya terpengaruh. Nah kita anak-anak muda, gue melihat kalau kita mengasah secara personal karya atau berkesenian yang datang secara personal project dari hati, membuat karya seni, melukis, menyanyi dan lain-lain, itu kan nggak lepas dari sebuah kepentingan atau pemberitaan. Nah menurut gue contoh sebagai fotografer ya dia berkomersil foto, dia juga berkesenian. Dia jualan bakso juga dia berkesenian. Dia melukis, dia tukang jahit ya dia berkesenian. Maksud gue untuk sekarang anak muda nih untuk setelah pandemi ini, menurut gue kacamata berkesenian, fine art dan lain-lain secara personal yang datang dari hati, sama dari tubuh, mata. Gue melihat itu harus di-manage dari dalam. Gue bekerja di mana aja nggak apa-apa cari duit, tapi gue harus berkesenian karena berkesenian itu melepaskan pikiran yang tadinya Bang Bob bilang ya, oh iya hati gue jelek, gue orang jahat, kotor, tapi begitu gue capture berkesenian, oh gue bersih lagi, gue orang suci. Ya gitu lah analoginya Bob. Itu yang gue temuin, psikologis itu yang gue temuin. Wah, gue ketemu Stisno Jampul lama, ketemu udah ngobrol. Kan sih dari pembahasan Pak R itu gak cuma sekedar apa ya sisi fotografi, tapi dari pribadi lu ini bisa jadi hal yang benar, gue punya karya yang lebih luas, lu kita bisa bertahan kan sih dari sesuatu yang mungkin ya mainstream kali ya, jadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Mas atas waktunya udah jauh-jauh. Oke, ya siap. Iya terima kasih. Good luck buat Berdasi podcast, good luck terus berkarya. Oke, siap, terima kasih. Nah kalau mungkin teman-teman yang mau tahu karya Mas Sutrisno ada di Instagramnya, namanya apa Mas Instagramnya? Sutrisno Jambul. Sutrisno Jambul, itu ada kayak Mas Sutrisno Jambul, Mas Sutrisno juga pernah bikin pameran dan lagi bikin buku. Sukses untuk Amin. Bukunya udah bisa bikin pameran lagi. Amin. Insyaallah ya. Amin. Ya oke. Ya, good luck. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Yes, thank you.